Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi faman tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Bapak-bapak, ibu-ibu Masjid Al-Hikmah yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada pengikutnya yang senantiasa istiqomah menjalankan risalahnya hingga akhir zaman nanti. Jamaah rahimakumullah, pada kesempatan ini saya masih melanjutkan yaitu hadis-hadis yang terdapat di dalam kitab Riyadhus Shalihin, yang sekarang yaitu menginjak kepada hadis yang nomor ke-26, babnya bab sabar, yaitu nomor 2. Suatu ketika Rasulullah SAW didatangi kaum Ansor. Dia meminta kepada Rasulullah, kemudian Rasulullah mengasih. Kemudian dia datang lagi dan meminta lagi yang lain, dan Rasulullah pun mengasihnya lagi, hingga di tangan Rasulullah habis. Apa yang mau dikasih sudah tidak ada. Maka dari itu Rasulullah SAW di dalam hadis ini bersabda, wa an Abi Sa'id bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhuma anna nasan minal ansori sa'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'atahum summa sa'aluhu fa'atahum hatta nafidha ma 'indahu faqala lahum khina anfaqa kulla syai'in biyadihi ma yakun 'indi min khairin falam addakhirahu ankum wa may yasta'fif yu'ifahullah wa may yastaghni yughnihillah wa man yatasabbar yusabbirhu wa ma'atina ahadun ata'an khairan wa awsa'a minas sabr. Yang artinya dari Abu Sa'ad bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu an, bahwa suatu ketika beberapa orang dari kaum Ansor meminta sesuatu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau pun memberikannya kepada mereka. Kemudian mereka meminta lagi sesuatu yang lain. Lantas beliau kembali memberikannya kepada mereka. Hal itu terus berlangsung hingga habislah apa yang ada pada diri beliau. Beliau berkata kepada mereka, yakni ketika beliau telah memberikan sesuatu yang ada di tangannya, apapun kebaikan yang ada padaku, ia tidak akan pernah aku sembunyikan dari kalian. Barang siapa yang menahan diri dari meminta-minta, maka Allah akan menganugerahi kehormatan kepadanya. Barang siapa yang merasa cukup, maka Allah akan mencukupinya. Dan barang siapa yang berusaha menyabarkan dirinya, maka Allah akan menjadikan dirinya sabar. Sungguh tidaklah seseorang dianugerahi oleh Allah suatu anugerah yang lebih baik dan lebih luas daripada kesabaran. Muttafaqun alaih.
Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari nomor 335 dalam Fathul Bari dan Imam Muslim nomor 1053. Dari kandungan hadis tersebut, yang pertama yaitu kedermawanan dan kemuliaan akhlak Nabi Muhammad SAW yang dijadikan sifat atau tabiat yang melekat pada diri beliau. Yang kedua, kekayaan tidak dinilai berdasarkan banyaknya barang yang berharga yang dimiliki, tetapi kekayaan yang sejati adalah kaya jiwa. Anjuran untuk selalu merasa puas dan menjaga kehormatan diri. Kemudian yang keempat yaitu kemuliaan akhlak dan ketinggian sifat seperti itu dapat diperoleh dengan mengarahkan dan menjadikan jiwa cenderung terhadapnya. Inilah bukti yang menunjukkan kemuliaan akhlak bisa digapai. Yang selanjutnya yaitu boleh memberi kepada orang yang meminta-minta sampai 2 kali. Selanjutnya, tidak mengapa meminta maaf dan tidak memberi apa-apa kepada orang yang meminta-minta. Diperbolehkan meminta-minta jika dalam keadaan terpaksa dan tidak ada jalan lain karena kebutuhan. Tetapi meninggalkannya dan bersabar adalah lebih baik hingga Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar. Dari kesimpulan hadis tersebut yaitu Nabi tidak ada lagi yang dikasih kepada orang ataupun kaum Ansor karena semuanya telah dikasih kepada mereka. Semuanya tidak ada yang disembunyikan. Kemudian barang siapa yang menahan diri dari meminta-minta, yakni siapa saja yang menjaga kehormatan diri dari meminta-minta dan dia terhormat dari apa yang lebih orang lain miliki, Allah akan menganugerahi kehormatan kepadanya dan Allah akan mencukupinya. Dan barang siapa berusaha menyabarkan dirinya, maka Allah akan menjadikan dirinya sabar. Sungguh tidaklah seorang dianugerahi oleh Allah suatu anugerah yang lebih baik dan lebih luas daripada kesabaran. Sekali lagi di sini hadis ini yang menerangkan tentang kesabaran, yaitu agar kita menahan diri untuk tidak meminta-minta kepada orang lain, karena Allah akan menganugerahi kita yang lebih baik dan lebih luas daripada kesabaran tersebut. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya bagi kita semuanya. Mohon maaf di dalam kekurangan dalam penyampaian. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.